semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan program pada software Flexim untuk studi kasus sistem jasa, yaitu di Galeri Art. Yang pertama teman-teman lakukan yaitu kalian buka software Flexim kalian, lalu kalian klik New Model, maka akan muncul Windows untuk menentukan model unit seperti pada video. Yang pertama kita ubah yaitu time units-nya menjadi minutes, sesuai studi kasus, dan model start time-nya juga kita ubah menjadi jam 9. Lalu bisa kita klik OK. Nah, jika interface kalian sudah seperti ini, kita siap untuk membuat model. Yang pertama yaitu kita akan mengubah background atau kita akan menginput background dengan cara klik toolbox pada library, lalu kita klik tanda tambah, kita pilih visual, lalu kita pilih model background. Nah, di Flexim ini kalian bisa menginput dua jenis background, yaitu dari AutoCAD Drawing atau berupa image. Di sini saya akan menggunakan AutoCAD Drawing yang telah disediakan oleh Flexim. Bisa kita klik Next, lalu kita browse filenya. Nah, bisa kita gunakan yang ER_small. Lalu kita klik Open. Maka akan muncul background seperti pada model. Lalu kita klik Next, dan Finish. Selanjutnya kita bisa memasukkan modul-modul di library. Bisa kita drag modul source. Modul source ini digunakan sebagai pendefinisian flow item yang datang. Bisa kita double klik dan kita ubah namanya menjadi kedatangan pengunjung museum. Lalu arrival style-nya tetap inter arrival time, flow item-nya kita ubah menjadi person karena ini pengunjung. Dan inter arrival time-nya juga kita ubah menjadi berdistribusi eksponensial 10,7,5. So, kita klik yang ini, lalu kita ubah location-nya menjadi 10. Dan scale-nya kita ubah menjadi 7,5. Lalu kita klik OK. Setelah itu bisa kita drag modul Q dan kita double klik, kita ubah namanya menjadi antrian pada loket. Di sini maksimum kontennya 15. Lalu visualnya kita ganti menjadi horizontal line. Ini hanya untuk penampilannya saja, sedangkan maksimum konten sebanyak 15, berarti jumlah antrian maksimal pada loket sebanyak 15 orang. Lalu kita klik OK. Lalu bisa kita drag modul prosesor. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi proses pelayanan di loket. Dengan maksimum konten 1, berarti selama proses yang dilayani itu hanya 1 orang saja. Untuk proses time-nya bisa kita ganti menjadi berdistribusi normal 2,3 dengan cara klik tanda panah ke bawah, pilih statistical distribution, lalu pilih normal, dan kita ganti mean-nya menjadi 2, standar deviasinya menjadi 3. Jika sudah, kita klik use operator for process, lalu kita klik OK. Karena menggunakan operator, maka tadi kita cek yang use operator for process. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa mengubah tampilan dari setiap objeknya. Mungkin akan saya contohkan untuk memutar objek prosesor ini. Dengan cara kalian bisa langsung aja, nih kalian lihat ada quick properties di sebelah kanan. Di general properties, misal kita pengen memutar
Modul prosesor menjadi 90 derajat. Maka dia akan berputar sebanyak 90 derajat. Atau kita ubah menjadi 270. Nah, maka dia akan berubah sebanyak 270 dari 0 yang tadi. Jadi sudutnya diukur, kalau ini adalah sudut 0, lalu kita ubah sebanyak 270, maka dia akan berubahnya sebanyak 270. Jadi 0 derajatnya tetap tidak berubah. Lalu kita drag, selanjutnya bisa kita drag modul operator. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi pegawai loket. Lalu bisa klik enter atau klik OK. Selanjutnya bisa kita drag lagi modul Q. Di sini modul Q dianggap sebagai ruang tunggu bagi para pengunjung. Maka namanya kita ubah menjadi pengunjung menunggu di ruang tunggu. Dengan maksimum konten seperti pada studi kasus banyak 50, dan akan kita centang perform batching karena nanti setiap pengunjung yang datang akan dikelompokkan menjadi 10-10 untuk memasuki art gallery. Maka target batch size-nya sebanyak 10. Lalu item placement-nya kita ubah juga menjadi horizontal line. Lalu pada flow, karena kita akan menggunakan operator, maka kita akan use transport di sini sebagai pengganti dari use operator. Lalu bisa kita klik OK. Oh iya, untuk antrian pada loket, juga tadi kita menggunakan horizontal line, karena jika menggunakan stack inside queue, maka nanti pengunjungnya akan bertumpuk ke atas. Lalu selanjutnya bisa kita drag modul operator. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi pegawai pengatur ruangan. Lalu kita klik OK atau klik Enter. Lalu selanjutnya kita drag modul prosesor. Modul prosesor di sini, karena ini studi kasus biasa, akan kita anggap sebagai proses yang dikenakan pada flow item. Jadi di sini kita ganti namanya menjadi proses di pengunjung di galeri. Dengan maksimum konten yaitu 10, karena tadi sudah kita batch sebanyak 10 orang dari ruang tunggunya, dan kita ganti proses time-nya menjadi 45 menit tanpa menggunakan operator. Lalu bisa langsung aja kita klik OK. Selanjutnya bisa kita drag lagi modul queue. Di sini sebagai antrian untuk pengunjung ke photo booth. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi pengunjung mengantri photo booth. Nah, ini maksimum kontennya bisa kita ganti menjadi 50 tanpa perform batching, tanpa operator, tanpa transport, dan visualnya kita ganti menjadi horizontal line, lalu klik OK. Lalu bisa kita drag juga lagi modul prosesor. Di sini melambangkan proses pengunjung dilayani di photo booth. Kita ganti namanya menjadi proses pengunjung di photo booth. Dengan maksimum konten 1 dan proses time-nya bisa kita ganti menjadi berdistribusi normal, banyak, meannya 4, standar deviasinya 0,1. Lalu kita bisa use operator dengan number of operator 1, lalu klik OK. Karena menggunakan operator, maka kita akan drag modul operator.
Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi fotografer. Lalu klik enter atau klik OK. Selanjutnya, pengunjung akan menuju ke layanan lain, yaitu kafetaria dan juga souvenir shop. Maka di sini akan ada queue, hanya sebagai dummy saja, untuk memisahkan antara pengunjung yang ke galeri, pengunjung yang ke kafetaria dan pengunjung yang ke souvenir shop. Maka kita ganti namanya menjadi pengunjung menuju layanan lain di galeri. Tapi di sini tetap kita ganti visualnya menjadi horizontal line, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita drag modul prosesor. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi proses di kafetaria. Dengan maksimum konten 1 dan proses time-nya juga bisa kita ganti menjadi berdistribusi normal. Sebanyak mean-nya yaitu 15, standar deviasinya 2,5. Dan dia menggunakan operator, maka kita centang, lalu kita klik OK. Lalu kita drag modul operator, kita double klik, dan kita ganti namanya menjadi pegawai kafetaria. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita drag lagi modul prosesor, dan kita ganti namanya menjadi proses di souvenir shop. Dengan proses time-nya juga kita ganti menjadi berdistribusi normal 10,2. Karena ini sudah 10,2 tidak akan saya ganti, lalu kita centang use operator for prosesnya. Oh iya, untuk teman-teman dari tadi setup time-nya itu 0 karena di sini tidak ada setup time. Yang biasanya ada setup time-nya itu hanya untuk produksi jasa atau sistem produksi, bukan sistem jasa. Lalu kita klik OK. Setelah itu bisa kita drag modul operator, kita double klik dan kita ganti namanya menjadi pegawai souvenir shop. Pegawai souvenir shop. Lalu kita klik OK. Setelah itu terakhir kita akan drag modul sync. Modul sync ini menandakan bahwa model telah berakhir. Kita double klik dan kita ganti namanya menjadi pengunjung meninggalkan galeri. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu adalah untuk menyambungkan antar modul atau antar objek ini. Dengan cara teman-teman bisa klik di sini, connect object. Connect object ini untuk menyambungkan dari objek ke objek, sedangkan yang S itu untuk menyambungkan antara task executor dengan objeknya atau dengan fixed resource-nya. Jadi yang pertama kita akan menyambungkan antar modul. Jadi dari source ke queue ini bisa kita drag, kita klik sekali terus kita drag ke queue yang ini. Seperti urutannya tadi yang kita buat dari antrian pada loket menuju loket, dari antrian lalu dari loket menuju ruang tunggu, lalu setelah itu ke galeri, setelah itu ke antrian foto booth, lalu menuju foto booth,
Dari foto booth akan ke queue yang layanan lain, setelah itu ke kafetaria, dan dari queue layanan lain juga bisa ke souvenir shop. Jadi ini ada 2 cabang, jadi bercabang. Setelah itu dari proses di kafetaria juga ke sink, lalu dari proses di souvenir shop disambungkan juga ke sink. Lalu bisa diklik kanan pada mouse kalian untuk menyudahi dari konektornya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan center ports untuk menyambungkan task eksekutornya dengan resource-nya. Langsung aja disambungin dari pegawai loket ke proses di loket, dari pegawai pengatur ruangan ke queue pengunjung menunggu di ruang tunggu, lalu dari fotografer ke proses di photo booth. Begitu juga dengan yang di kafetaria dan yang di souvenir shop. Nah, jika sudah bisa diklik kanan lagi pada mouse dan kalian bisa mengatur kalian bisa mengatur bagaimana penempatannya. Nah, jika sudah bisa kita run, namun sebelum itu kita akan menentukan stop time-nya itu kapan. Jadi bisa diklik tanda panah ke bawah yang ada di runtime, lalu kita centang date and time, kita centang stop time, dan stop time-nya kita akan tentukan yaitu jam 5 sore, seperti pada studi kasus. Nah, jika sudah seperti ini, maka model siap dijalankan. Tapi sebelum itu, di-reset terlebih dahulu. Jika sudah di-reset, maka bisa di-run. Untuk teman-teman yang ingin save, silakan klik save, lalu kalian simpan pada file. Tapi untuk saya, tidak perlu saya save. Nah, bisa kita run. Nah, di sini bisa kita cepetin untuk run-nya biar lebih cepat. Nah, jika sudah jam 5, ini akan otomatis berhenti, dan teman-teman bisa melihat di sini, bisa diklik, ada input sebanyak 20 di sync, berarti flow item yang berhasil keluar dari sistem adalah sebanyak 20 pengunjung. Nah, nanti untuk generating result atau untuk menggunakan dashboard untuk melihat berapa work in process dan sebagainya akan dijelaskan lebih lanjut di praktikum. Dan diharapkan dengan diajarkannya hal tersebut, teman-teman dapat menganalisis permasalahan dan perbaikan dari Stukas yang teman-teman punya agar menjadi sistem yang lebih efektif. Sekian langkah-langkah pembuatan program untuk Stukas Art Gallery. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih semuanya.